Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Papi Pisces di channel YouTube Top Magic Dapodik. Jangan lupa like, share, and comment serta subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Di sini saya akan berbagi atau sharing masalah terkait sarana dan prasarana, tanah dan bangunan, ruang, alat angkutan dan buku. Saya cek dulu di validasi, ya di validasi lokal. Di sini ada beberapa yang invalid terkait ruang di sarana dan prasarana. Saya download dulu ya. Saya buka supaya nanti tidak buka lagi untuk validasi lokalnya terkait sarana prasarana, karena di aplikasi Dapodik ini untuk Dapodik PAUD dan TK sangat baru sekali ya, sangat banyak sangat banyak ada banyak perubahan maksudnya bagi operator PAUD dan TK. Tapi saya yakin untuk masalah pengisian sarana dan prasarana itu sudah pada bisa. Di sini saya akan sedikit sharing karena untuk sarana prasarana harus benar-benar detail, waktunya panjang sekali juga karena harus menghitung beberapa bangunan dan kondisi bangunannya. Banyak sekali channel-channel YouTube yang membahas tentang penginputan Sarpras ya di aplikasi Dapodik 2021 TK ataupun PAUD. Di channel YouTube juga, channel YouTube resmi Dapodik, namanya channel YouTube Bahas Dapodik. Di sana ada pembahasan terkait sarana dan prasarana juga. Nah, di sini teman-teman sekalian, para operator PAUD dan TK, banyak sekali panduan untuk pengisian identifikasi kerusakan bangunan. Lalu di web yang kemarin di tahun 2020 itu ada di web dapo.paudikmas.kemdikbud.go.id, ada panduan penilaian kerusakan bangunan, silakan di download. Di sini saya akan bahas secara gambarannya saja karena ini harus benar-benar detail dan valid. Ini harus benar-benar yang ahli terkait dengan alat angkutan dan buku serta ruang dan tanah bangunan. Nah, di sini teman-teman sekalian langsung saja ke sarana dan prasarana. Bisa melakukan menu aksi, lalu salin data periodik. Silakan di input kondisinya. Saya di sini tidak akan membahas secara panjang lebar karena ini harus benar-benar teliti. Ini memerlukan waktu yang lama juga. Tapi yang intinya di sini saya akan membahas masalah gambarannya saja ya. Setelah ini terisi, nomor sertifikatnya kalau ada silakan diisi. Kalau milik sendiri ataupun sewa, kalaupun tidak ada, dikosongkan dengan mengetik tanda strip ini. Silakan. Lalu klik ini, otomatis akan muncul di bangunan ya. Nah, untuk bangunan ini disebutnya beginilah. Saya akan buka untuk ini nih, ada di blog dapodik.co.id. Seperti ini ya kondisinya. Bangunan satu terdapat satu ruang teori kelas contoh. Bangunan satu terdapat ada dua ruang teori kelas, disebut itu satu bangunan atau satu atap. Ada lagi di bangunan yang kedua, apabila sekolah tersebut memiliki ruang teori kelas lebih dari satu ataupun dua dengan terpisah bangunannya, itu bisa kita spesifikasikan atau kita bisa klasifikasikan, dipisahkan, dikelompokkan untuk namanya bangunan satu ataupun bangunan dua, bisa bangunan A ataupun bangunan B. Apabila si ruang teori kelas itu di dalam satu bangunan, cukup saja bangunan, tidak usah pakai bangunan satu dan bangunan dua. Karena ini harus teliti
terkait tanah dan bangunan. Setelah ini input kondisinya seperti apa? Contoh ini ya, untuk masalah bangunan kondisinya ini rusak ringan, silakan pilih penurunan merata pada seluruh struktur bangunan, lalu klik, kalau sudah klik simpan. Otomatis ini kerusakan fondasinya langsung terisi, tidak bisa dirubah ya. Kerusakan kolomnya silakan baca panduannya di sini karena harus benar-benar teliti. Teman-teman sekalian harus benar-benar apa ya, sama ahlinya dalam bidang perhitungan. Silakan karena waktunya sangat panjang sekali untuk pengisian sarpras. Yang penting-pentingnya saja dulu. Setelah semuanya selesai di tanah dan bangunan, lalu ke ruang. Di sini kondisi ruangnya, kerusakannya silahkan diisi nanti ya, kondisi kerusakannya berapa persennya. Sangat panjang sekali nih kalau dibahas secara rinci. Teman-teman yakin, saya yakin teman-teman sudah paham di masalah sarana dan prasarana, terutama di ruang teori kelasnya. Terus di luasnya ini harus diisi ya, luas tutup lantainya berapa, luas instalasi listriknya berapa, benar-benar harus kita hitung dulu seperti itu. Alat angkut dan buku. Nah di sini, mohon maaf, di alat, di ruang dulu ya, di ruang di sini ada ruang kelas, ada ruang kepala sekolah dan guru, ada ruang penunjang. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Untuk ruang kelas, silahkan input kondisi ruangannya seperti apa, rusak ringan atau rusak berat dengan persentase kerusakannya, serta data rincinya, panjangnya, lebarnya, terus kapasitasnya untuk berapa orang, luas plasternya, luas platformnya. Wah, ini sangat panjang sekali. Ini hanya saya kasih tahu sebagai gambarannya saja. Terus ruang kepala sekolah, kita klik ruang kepala sekolah. Ini ruang guru. Apabila ruang kepala sekolah berada di ruang guru, tidak apa-apa ya, registrasi ruangnya. Lalu sama halnya dengan ruang kelas, ruang penunjangnya juga sama. Kalau ada seperti di sini, masuknya ke kamar mandi di sini ya, terdeteksinya di ruang penunjang. Sama halnya kondisi ruangnya silahkan, terus luasnya seperti apa di input. Lalu ke alat angkutan dan buku. Di sini di meja siswa bisa kita periodik 2021 ataupun dan salin data semester sebelumnya. Kita akan coba input ya, atau kita ubah untuk jenis sarananya. Tadi saya mengklik meja siswa di sini. Jenis prasarananya meja siswa. Namanya meja siswa. Spesifikasinya kayu apa silahkan sebutkan. Milik, sewa, pinjam atau bukan milik silahkan. Kebetulan di sini milik. Lalu simpan. Otomatis dari seperti ini. Tadi sebelumnya saya lupa ya, tadi saya sudah download validasi sarprasnya.
kondisi ruang dengan nama kamar mandi WC guru, ruang teori kelas B yang terletak pada bangunan dengan nama bangunan ganjil belum diisi. Kondisi ruang teori kelas, oh ya, kita satu persatu saja dulu di sini. Lalu kursi siswa kita ubah sama halnya dengan meja siswa tadi, namanya kursi siswa, boleh disamakan dengan jenis cadangannya. Lalu spesifikasinya kayu apa silakan, kayu jati, kayu ataupun kayu ya jenis kayu lah. Lalu klik simpan. Lalu klik papan tulis. Kita ubah untuk papan tulis. Ditunggu dulu. Namanya papan tulis. Spesifikasinya kayu dan triplek. Triplek juga dari kayu ya. Bolehlah dibeginikan, simpan. Tempat sampah kita ubah spesifikasinya plastik ya, simpan. Lalu lemari bentar. Lemari kita ini dulu. Biarkan muncul dulu. Namanya lemari guru. Spesifikasinya kayu. Simpan. Lalu jam dinding ya. Bentar. Namanya jam dinding. Spesifikasinya plastik, kebanyakan plastik. Simpan. Dihasilkan dari program atau apa? Kalau dari program silahkan klik nanti ya. Dari saya akan dulu untuk jumlahnya ya, silahkan diisi nanti. Kita akan mengisi jumlah di kita jam dinding, jumlahnya 1, klik di periodik. Layak ya, jumlahnya 1, simpan. Tidak ada perubahan. Kalau ada yang dirubah silakan dengan kursi siswa jumlahnya berapa, tinggal klik di kursi siswa lalu klik menu aksi periodik. Kalau ada yang mau dirubah silahkan. Contoh saya dari 34 berubah jadi 30.
klik layak atau tidak layak simpan. Begitu ya teman-teman sekalian. Ini hanya gambaran kecilnya saja untuk masalah di alat. Ini juga masih sama nanti seperti itu pengujiannya. Lalu keangkutan ini biasanya untuk masalah di jenjang SMK ya, untuk buku. Nah untuk buku silakan kalau sudah memiliki, contoh saya akan judul bukunya ini ya. Kalau sudah memiliki, contoh cari judul buku di sini. Apa ya? Pangkut. Kita cari ke bawah. Nah, seperti ini. Silakan kalau sekolah atau lembaga kita membeli buku dengan judul apa, klik di sini lalu klik sudah memiliki ya. Walaupun sudah memiliki silakan. Nanti saya harus mendata juga nih untuk masalah buku juga ya. Lalu di sini judul bukunya apa bisa diubah langsung periodik 2020-2021, buku cerita atau hapus pembukuan buku ya. Ini hanya gambaran kecilnya saja. Nanti untuk masalah sarplasnya akan lebih detail insya Allah di video selanjutnya. Karena untuk masalah sarplas harus benar-benar teliti terutama di tanah dan bangunan. Mudah-mudahan tidak puas untuk masalah sedikit sharing masalah di sarana dan prasarana, tanah dan bangunan serta ruang dan alat angkutan dan buku. Teman-teman sekalian bisa menanyakan langsung ataupun ditonton di channel YouTube Bahas Dapodik ataupun channel YouTube yang membahas tentang Dapodik PAUD dan TK 2020-2021. Sangat banyak sekali. Nah, di sini saya hanya gambaran kecilnya saja. Baik, itu saja. Nanti untuk masalah pembahasan masalah validasi lokal terkait sarpras saya akan buatkan videonya lagi, tutorialnya lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, apabila tidak dimengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Dan terus dukung channel YouTube Ketok Magic Dapodik untuk para operator TK dan PAUD. Semoga channel ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.